Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, musinu iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih pada pembahasan mengenai hadis-hadis tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan sutrah, pembatas bagi siapa saja yang akan mengerjakan solat, yaitu untuk imam dan orang yang solat sendirian. Hadis berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kana yaqul idza wada'a ahadukum baina yadayhi, dan di antara hadis Rasulullah, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu mu'khirati ar-rahl falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik. Wa shalla marratan ila syajarah wa kana ahyanan yusalli ila as-sarir. Wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji'ah tahta qatifatiha. Dan di antara hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian telah meletakkan di depannya seperti mu'khirati ar-rahl, sandaran ar-rahl, yakni yang biasa dipakai menjadi sandaran di atas punggung onta, maka falyusalli, maka hendaklah dia salat, wala yuballi man marra wara'a dzalik, dan dia tidak perlu menghiraukan siapa yang lewat di depan pembatas yang sudah diletakkan antara dia dengan tempat sujudnya. Jadi apabila kita sudah meletakkan sutrah di depan kita solat, maka orang yang lewat di belakang sutrah itu tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kita hiraukan. Dan di antara yang menunjukkan perhatian Rasulullah SAW mengambil sutrah ini, beliau Rasulullah SAW pernah solat ila syajarah, ke sebuah pohon. Maksudnya beliau menjadikan sutrahnya pohon. Dan terkadang beliau kana ahyanan yusalli ila sarir, dan terkadang beliau SAW solat dan di depannya sarir, yakni ranjang, ya, ranjang, dan di ranjang itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedang berbaring. Ini menunjukkan tentang perintah
tegas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadikan sutrah atau mengambil sutrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada' syai'an yamurru bainahu wa bainas sutrah, dan Rasulullah sallam tidak membiarkan apa saja yang lewat antara dia dengan sutrah. Jadi sudah meletakkan sutrah, maka ketika ada sesuatu manusia atau apa saja yang mau lewat antara dia dengan sutra ini, maka beliau tidak membiarkannya, beliau menghalanginya. Faqad kana yusalli id ja'at syatun tas'a baina yadayhi. Ini contohnya. Faqad kana yusalli id ja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa badnahu bil ha'id wa marrat min waraihi. Nah, dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, tiba-tiba ada kambing lewat, kambing lari di depan Rasulullah SAW sedang salat. Fasa'aha hatta alzaqat batnahu bil haid. Lalu beliau sallam mendahului apa? Mendahului kambing tersebut sampai beliau sallam menempelkan perutnya di tembok. Sampai beliau sallam saking cepatnya mendahului kambing tadi yang mau lewat, beliau sallam sampai nempel perutnya di tembok. Wa marrat min waraihi, lalu kambing ini lewat dari belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kambingnya lewat dari belakang, jadi tidak dari depan karena Rasulullah SAW telah mendahuluinya. Sampai Rasulullah SAW nempel perutnya di tembok. Ini menunjukkan tentang bahwasanya Rasulullah SAW sangat perhatian dengan sutrah, dan beliau tidak membiarkan apapun yang lewat di depannya. Wa shalla salatan maktubatan fadamma yadahu falamma shalla qalu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai'un. Nah, ini juga kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW pernah di suatu salat beliau SAW tiba-tiba menggenggamkan tangannya. Tiba-tiba beliau menggenggamkan tangannya. Falamma shalla, setelah beliau SAW selesai salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahadatha fi salati syai'?" Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam salat? Qala la, tidak ada, illa anna syaitan, terkecuali ada syaitan tadi, arada ayyamurra baina yaday. Ada setan yang ingin lewat di depanku. Fa khanaqtuhu hatta wajadtu barda lisanihi ala yadayya. Maka aku mencekiknya, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang terjadi di dalam sholat, hanya saja tadi ada setan yang ingin lewat di depanku, lalu aku mencekiknya sampai aku merasakan dingin lisannya setan tersebut yang menempel di kedua tanganku. Wa aimullah, kemudian Rasulullah SAW bersumpah, wa aimullah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman, kalau sekiranya aku tidak didahului oleh saudaraku Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, lartubita ila sariyatin min sawari al-masjid hatta yatifa bihi wildanu ahli al-Madinah. Faman istata'a alla yahula bainahu wa bainal qiblah wa bainal qiblati ahad falyaf'al. Nah, lihat di sini pelajaran yang sangat besar. Rasulullah SAW ketika sholat ada setan yang ingin lewat, dan ini tentunya di antara mukjizat Nabi kita yang mulia. Beliau SAW diberikan mukjizat, beliau mampu melihat setan. Sehingga ketika Rasulullah SAW sholat ada setan yang ingin lewat, beliau mencekik setan tersebut sampai lisannya keluar
dan dirasakan dingin lisannya oleh Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan, ya, demi Allah kalau sekiranya aku tidak didahului oleh Nabi Sulaiman, ya, lartubita ila sariyatin, maka setan ini akan saya ikat, ya, di tiang, di antara tiang masjid, hatta yatifa bihi wildanu ahli Madinah, agar anak-anak, ya, Madinah, di Madinah ini melihat setan itu. Lihat ya ikhwah, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kerajaan di dunia ini yang tidak ada satupun dari makhluk, tidak ada satupun dari manusia yang menyamai kerajaannya, yaitu kerajaan siapa? Kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman yang semua makhluk itu tunduk kepadanya, sampai beliau bisa berbicara dan memerintahkan burung, bisa memerintahkan jin, sampai beliau bisa berbicara dengan semut, mengetahui bahasanya. Nah, dan dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW mengatakan, laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman, ya, kalau sekiranya aku tidak didahului oleh Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman berdoa memohon kepada Allah agar dia diberikan oleh Allah kerajaan yang tidak ada kerajaannya, ya, disamai oleh kerajaan siapapun di atas muka bumi ini. Maka Allah memberikan itu kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalau saja aku tidak didahului oleh Nabi Sulaiman, maksudnya beliau akan memperlihatkan kepada penduduk Madinah nih, setan-setan ini saya juga bisa tangkap, dan kalian bisa melihat setan-setan ini, jin ini. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak diminta oleh Rasulullah SAW, karena kerajaan beliau, imamah beliau tidak sama seperti dengan kerajaan yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sulaiman, yang dimana Nabi Sulaiman telah memohon kepada Allah, sebagaimana dalam surat Shad, Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah untukku kerajaan, ya, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas kerajaan ini dimiliki oleh siapapun setelahku. Jadi kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di atas muka bumi ini. Nah, karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saja aku tidak didahului oleh Nabi Sulaiman, ya, maka beliau akan memperlihatkan kepada penduduk Madinah tentang bagaimana setan ini yang tadi ingin lewat di depan Rasulullah SAW, beliau ikat di tiang, di antara tiang masjid. Nah, wa kana yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi. Apabila salah seorang dari kalian, kata Rasulullah SAW, dia salat ila shay'in yasturuhu minan nas, dia salat dan dia sudah mengambil sutrah, pembatas antara dia dengan orang yang lewat, fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi, lalu ada orang yang ingin lewat di depannya, ya, maksudnya di depannya antara kita yang sedang solat dan sutrah yang sudah kita letakkan, fal yadfa fi nahri, maka hendaklah dia menghalanginya dari bagian nahri, dari bagian lehernya. Nah, wal yadra mastata, wa fi riwayatin falyamna'hu marratain, hendaklah dia menghalangi orang yang mau lewat tadi sekuatnya, artinya dia berusaha sekuat mungkin jangan sampai ada orang yang lewat di depannya yang sedang sholat. Pada riwayat yang lain, falyamna'hu marratain, maka hendaklah dia melarangnya sampai 2 kali. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apabila tetap saja orang yang lewat tadi sudah 2 kali,
dilarang untuk lewat tapi tetap saja mau lewat, falyuqatilhu, maka hendaklah dia bahasanya zahirnya sini hendaklah dia membunuhnya, fa inna ma huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Nah, wa kana yaqulu law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza alayhi lakana ay yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Dan beliau SAW bersabda, kalau sekiranya, lalu ini sekarang peringatan bagi orang yang biasa lewat di depan orang sholat, atau larangan ya kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Law ya'lamul mar, kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang sholat itu mengetahui ya madza alaihi, dosa, besar dosa yang dia dapatkan, lakana ayyakifa 40 khairan lahu, maka sungguh dia akan berhenti 40. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah 40 hari atau 40 tahun ya, dan siapa yang mampu berhenti 40 hari? Siapa yang mampu berdiri 40 hari? Atau katakan saja 40 jam, siapa yang mampu berdiri 40 jam? Kata Rasulullah, sekiranya dia berhenti 40, khairan lahu min ayyamur baina yadayhi, sungguh itu lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, dan pembahasan kita tentang ma yaqta'u as-shalah, apa saja yang memutuskan atau membatalkan atau memutuskan sholat, dan kemudian hukum sholat menghadap kuburan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.